Membahas yang lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Pak Ahmad Fahrul Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, dan juga Pak Anwar Abbas selaku Wakil Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Lagi di jalan tampaknya ini kayaknya. Saya mau ke... Saya di perjalanan, saya di... Baik, saya mau ke Gus Fahrul lebih dulu. Hari ini 5 pemuda NU yang bertemu Presiden Israel diminta klarifikasinya. Apakah ini sudah ada hasilnya? Apa saja hasilnya, Gus? Belum ada ya, jadi baru tadi siang Gus Yahya dengan beberapa banom, mereka dimintai keterangan. Karena mereka itu statusnya bukan pengurus PBNU, tapi pengurus banom. Jadi mereka pengurus banom yang di bawah PBNU. Dan mereka pergi itu tanpa izin dan tanpa mandat dari PBNU. Makanya Ketua Umum sangat terkejut juga. Dan makanya tadi sudah ada konferensi pers bahwa itu semua tidak ada mandat dan tidak ada tugas dari PBNU. Dan itu satu pelanggaran yang nanti akan dilakukan sidang etik dan akan diberikan sanksi. Oke, kalau ternyata berangkat tanpa pengetahuan, apakah mereka pergi atas nama pribadi atau tetap membawa nama PBNU? Gus. Dia hanya berangkat pribadi ya, jadi mereka tidak berhak mengatasnamakan NU karena mereka tidak membawa mandat dan mereka tidak minta izin ke PBNU. Jadi mereka berangkat atas nama pribadi masing-masing dan yang saya dengar mereka itu memang sebetulnya katanya tidak ada jadwal ketemu dengan Presiden Israel. Tetapi mereka merasa itu diatur secara mendadak atau bagaimana. Jadi masih akan diminta keterangan lebih lanjut. Oke, yang jadi pertanyaan publik salah satunya adalah undangannya ini dari mana, bagaimana itu tidak ada tembusan ke PBNU. Tapi tunggu dulu jawabannya, saya mau ke Pak Anwar dulu kalau begitu. Pak Anwar, bagaimana tanggapan MUI terlebih dulu terkait adanya pertemuan 5 pemuda NU dengan Presiden Israel ini? Ya, kalau menurut saya semua kita warga bangsa sudah harus tahu ya konstitusi kita. Di dalam mukaddimah alinea pertama Undang-Undang 45 itu kan sudah jelas bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi praktek-praktek yang bersifat penjajahan itu tidak bisa kita tolerir sebagai bangsa ya. Dan kita tahu bahwasanya Israel itu sejak tahun 48 itu sudah melakukan okupasi pendudukan terhadap tanah bangsa Palestina. Oleh karena itu ya kita tidak setuju ya jika kita bermesra-mesraan dengan para penjajah gitu kan. Apalagi ya korban-korban yang berjatuhan sudah luar biasa. Ini sudah masuk kategori genosida kan. Dan beberapa negara barat yang selama ini menjadi pendukung Israel malah sudah berbalik. Karena apa? Karena mereka tahu apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah kejahatan oleh negara ini. Oleh karena itu ya kita berharap ya jangan ada di antara warga bangsa ini yang terlalu aktif ya dan bermimpi untuk bisa mempengaruhi kebijakan politik daripada Israel. Sementara kita lihat di PBB saja kumpulan negara-negara yang memaksa memaksa Israel untuk mengakui Palestina sampai hari ini dia juga bisa terwujud. Tapi mungkin barangkali perlu juga diapakan. Ini kan bukan NU-nya yang tapi ini adalah oknum. Oleh karena itu mengeneralisir tindakan dari oknum atas nama sebuah organisasi besar seperti NU saya rasa juga kurang bagus menurut saya. Oke, kita konfirmasi juga kalau gitu ke Gus Fahrul. Gus Fahrul, mau dikonfirmasi pertanyaan tadi saya sebelumnya begitu. Surat undangannya ini melalui siapa? Kok PBNU bisa sampai nggak tahu gitu ada surat undangan dari Israel? Gus Fahrul. Hilang. Balik ngalar, hilang. Oke, Gus Fahrul, Anda masih bisa menangkap suara kami dari studio? Ya, saya mendengar. Iya, saya mendengar. Gus, gimana Gus? Mau dikonfirmasi, ini surat undangannya lewat ke siapa atau gimana? Bagaimana ini bisa PBNU nggak mengetahui tiba-tiba ada undangan ke
bahkan boleh dibilang itu pemuda NU-nya sendiri gitu yang datang ke sana langsung. Ya, jadi pemuda NU itu kan banyak kan jutaan orang. Jadi kami kan tidak bisa mendeteksi satu ke satu. Tetapi yang jelas itu undangannya tidak melalui NU. Jadi mereka itu hanya pribadi-pribadi yang tadi Gus Yahya udah bilang mereka itu mungkin dihubungi oleh orang-orang tertentu yang untuk mengundang mereka datang ke Israel. Jadi PBNU sama sekali tidak tahu kalau itu ada undangannya. Makanya itu yang nanti akan kita pertanyakan kepada mereka. Siapa yang mengundang, siapa yang biayai, siapa yang memfasilitasi, tujuannya apa, itu yang nanti akan kita tanyakan pada dia kalau sudah datang di PBNU. Karena kita betul-betul tidak tahu dan itu tidak melalui PBNU dan tidak ada sama sekali apa kaitan dengan PBNU ya. Jadi mereka itu datang sebagai pribadi masing-masing yang mereka ya banyak orang kan bisa datang ke Israel tanpa sepengetahuan kita. Tapi salah satu akun pemudanya menyebutkan bahwa mereka menolak upaya demonstrasi, tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara diplomasi katanya. Itu gimana, Gus? Jadi begini, itu pendapat dia dan dia tidak mewakili PBNU. Kalau PBNU tetap pada satu keyakinan kemerdekaan Palestina itu sesuatu yang tidak bisa tolak, bahwa kita pasti mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi kita sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah dan kita mendukung upaya-upaya diplomasi yang dilakukan dan juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang bisa kita lakukan dengan Palestina. Jadi kita tidak akan berjalan sendiri-sendiri, maka mereka melakukan apa tadi lobby atau apa itu tidak pada tempatnya karena mereka bukan siapa-siapa kalau mereka mewakili PBNU. PBNU tidak pernah memberi mandat pada mereka dan yang mengundang pun saya kira juga salah sasaran karena kalau itu diundang yang sama sekali mereka tidak bisa disebut mewakili PBNU karena mereka bukan pengurus PBNU dan tidak ada mandat dari PBNU. Oke, kalau begitu sanksinya akan apa ini nanti? Ya itu tergantung dari kesalahan mereka. Apakah mereka itu benar-benar tidak tahu ataukah mereka memang sengaja? Karena saya dengar ada laporan mereka itu katanya sebetulnya tidak dijadwal ketemu presiden, tapi mereka hanya akan berbicara tentang sesuatu hal yang saya tidak tahu. Makanya ini yang akan kita perdalam dalam pertemuan itu sebetulnya maunya apa, untuk apa, siapa yang ngundang supaya jelas, biayanya dari mana. Ini kita ingin tahu itu. Siapa yang melakukan semua itu. Saya ke Pak Anwar kalau begitu. Bagaimana tanggapan EUMI sendiri? Apakah sanksi yang diberikan yang tepat itu seperti apa? Perlu sanksi yang seperti apa untuk meluruskan ini? Ya, saya tidak tahu sanksinya apa. Yang jelas yang bersangkutan sudah melecehkan konstitusi, sudah tidak menghargai hal-hal yang kita junjung tinggi selama ini ya. So, kita sebagai bangsa sudah mendeklarasikan bahwa kita anti terhadap penjajahan. Lalu dia bermesra-mesraan dengan penjajah, itu kan bingung juga kita ya. Oleh karena itu ya bagi saya mungkin barangkali negara juga harus hadir dalam masalah ini. Karena ini menyangkut negara ini kan. Negara jangan berdiam, pemerintah juga jangan berdiam dalam masalah ini. Mestinya pemerintah juga mencegah ya. Dan saya juga agak bingung juga nih ya. Konstitusi kita sudah jelas menyatakan begitu. Tapi mengapa impor ekspor kita meningkat? Itu bingung juga saya itu ya. Atas dasar apa pemerintah membiarkan impor dari Israel ke Indonesia dan ekspor Indonesia ke Israel? Gitu. Saya kalau seandainya melalui dunia ketiga saya masih bisa terima lah ya. Tetapi kalau direct gitu ya, itu bagaimana konsistensi pemerintah Indonesia dengan konstitusinya, dengan amanat konstitusi? Bagi saya itu harus dikritisi ya, sehingga jangan ambivalens, jangan mendua kita dalam bersikap menghadapi Israel ini gitu. Kita menolak penjajahan, oleh karena tidak ada kompromi dengan penjajah. Semestinya begitu ya. Tapi ini kok berdagang di balik itu kok di antara kita berdagang tuh bagi saya juga. Ya, jadi kesimpulan saya ternyata kepentingan ekonomi dan pertimbangan ekonomi mengalahkan konstitusi, itu kesimpulan saya itu ya. Dan itu menurut saya tidak baik. Dan itu akan bisa membuat jati diri kita menjadi terkoyak ya. Dan kalau seandainya jati diri kita yang ada dalam mukadimah itu terkoyak ya, maka menjahitnya kembali itu sangat susah menurut saya. Karena kita bersatu sampai hari ini karena kita masih menghormati dan menghargai konstitusi.
Begitu kita sudah tidak lagi menghargai konstitusi, maka persatuan dan kesatuan kita akan bermasalah gitu. Oke, kaitannya ini sudah bukan lagi dengan hal-hal lain tetapi juga dengan konstitusi, begitu Pak Anwar ya. Saya kembali ke Gus Fahrur. Gus Fahrur, gara-gara temuan ini sekarang di lini media sosial kayaknya mulai rame lagi nih. Soal pertemuan Gus Yakut yang ternyata sempat ketemu juga sama pihak Israel. Gus Yakut dengan Israel dengan Benjamin Netanyahu, bagaimana Anda melihat ini? Ini berarti bukan pertemuan NU pertama dengan pihak Israel. Ya, jadi sebelumnya Gus Dur juga sudah pernah bertemu. Jadi begini harus dibedakan dulu konteksnya ya. Jadi pertemuan Gus Dur itu dulu tidak tiba-tiba ada latar belakang. Begitu juga yang dilakukan oleh Gus Yahya. Jadi dia mewakili, dia tidak membawa nama NU. Saat itu juga dia juga tidak mencatut nama NU dan dia mempunyai alasan dan dia mempertanggungjawabkannya sebelum dan sesudahnya. Sementara yang saat ini, satu dia tidak ada mandat apapun, tidak ada komunikasi apapun, dan juga pada saat yang sangat tidak tepat. Bahwasanya pertemuan Gus Dur dengan Israel misalnya itu kan pada konteks yang kita hari ini bisa memahami karena itu ada satu karya tulis yang mengulas apa dan bagaimana dampaknya. Jadi terukur. Sementara hari ini kan pada situasi yang sangat tidak tepat dan mereka itu bukan siapa-siapa gitu loh. Makanya tidak bisa disamakan antara dia dengan Gus Dur atau dia dengan Gus Yahya, ya itu sesuatu yang sangat jauh. Ya. Tapi bukannya Jadi konflik Israel mereka, sama Palestina juga sudah lama ada, Gus? iya betul. Tapi kan ada konteks-konteksnya ya. Jadi kalau orang itu bertemu dengan Presiden Israel dalam konteks apa dan apa yang dihasilkan, kan ini harus jelas. Targetnya apa, tujuannya apa. Sementara pada kasus yang sekarang ini, itu kita tidak tahu targetnya apa, tujuannya apa, dan tidak ada klarifikasi dengan PBNU. Yang kedua, ini momen yang sangat-sangat tidak tepat. Bahwa hari ini momennya adalah betul-betul dalam suasana duka. Bagaimana dunia sedang menangis, bagaimana suatu tadi yang Buya Anwar bilang satu genosida sedang berjalan. Bagaimana kita bisa tertawa di depan kamera sementara ribuan bayi mati misalnya. Itu kan dianggap sebagai sesuatu yang melukai atau tidak simpatik. Makanya tadi Ketua Umum PBNU dengan segala kerendahan hati, Ketua kami sudah memohon maaf atas ulah mereka-mereka ini yang mungkin sangat membuat kegaduhan dan melukai perasaan umat Islam. Terakhir singkat saja mungkin dari Pak Anwar, PBNU menyesalkan pertemuan antara anggotanya begitu dengan Israel, kemudian mengecam juga tindakan kelima pemuda ini. Tanggapan Anda seperti apa? Apa yang perlu kita luruskan lagi setelah ini? Ya kalau bagi saya apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU sudah bagus ya. Ya karena ada warga dari NU yang berbuat salah dan menyakiti hati rakyat, lalu Ketua Umum PBNU sudah menyatakan permintaan maaf. Kemudian secara internal tentu saja PBNU akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan menurut saya itu suatu langkah yang sangat arif dan bijaksana ya. Baik. Cuma bagi saya ya dalam bicara masalah Israel dan Palestina ini kita harus ada konsistensi. Acuan kita adalah konstitusi. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita memfasilitasi dan membantu Israel gitu. Dan kalau misalnya kita berdagang dengan Israel berarti kita membantu mereka. Dengan kita berdagang mereka dapat untung dan dengan keuntungan itu mereka beli senjata dan senjata ini dipergunakan untuk membunuh rakyat Palestina. Itu tidak benar menurut saya logika itu ya. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada pemerintah supaya menghentikan secepat mungkin perdagangan dan bisnis dengan Israel. Gitu. Jadi itu aja bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar Abbas dan terima kasih juga Gus Fahrur sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain.